guys, sekarang menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Saat ini saya berada di kandang. Saya akan mencoba melaporkan perkembangan ayam yang tepat hari ini berumur 11 hari. Nah, seperti ini model pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak. Ya, sekarang ini kita melihat kondisi secara keseluruhan ya, teman-teman silahkan lihat. Oh ya, perlu saya ingatkan bahwa ayam ini berjumlah populasi 2.500 ekor. Jadi masih pada fase starter ya, atau masa brooding. Beberapa peralatan yang akan saya coba laporkan ke teman-teman sekalian. Jadi ini adalah pemanas gasolek atau IgM yang menjadi sumber panas untuk anak ayam. Nah, perlu saya informasikan bahwa untuk kapasitas pemanas ini itu ideal memanasi ayam sebanyak maksimal 750 ekor. Berarti paling banyak 750 ekor ya. Jadi semakin di bawah 750 semakin bagus. Nah, untuk kandang ini karena populasinya 2.500 ekor dan kita menggunakan 4 IgM, sebanyak 4 buah, berarti rata-ratanya itu sebanyak 625 ekor per satu buah pemanas ini. Peralatan yang digunakan masih menggunakan bibicik. Nah, tahukah teman-teman sekalian bahwa bibicik ini digunakan selama masa brooding. Nah, adapun jumlah bibicik yang digunakan oleh peternak ini sebanyak 72 buah bibicik. Berarti kalau kita rata-ratakan satu bibicik ini itu untuk 34 ekor ayam ya, kurang lebih 34 sampai 35 ekor untuk setiap bibicik ya. Itu untuk kapasitasnya ya. Nah, untuk model yang dilakukan peternak saat ini, nah, ini ada dalam 2 petak ini ya, itu ada 18 bibicik sampai di pembatas bambu ya, pembatas bambu yang ini ya. Jadi ini ada 18 bibicik yang digunakan untuk satu pemanas yang 625 ekor tadi. Nah, begitupun untuk yang di petak yang kedua ini ada 18 juga, 18 buah bibicik. Kemudian petak yang ketiga di sana, terus yang paling ujung yang keempat 18 juga. Jadi totalnya ada 72 baby chick feeder. Oke, selanjutnya peralatan yang digunakan. Nah, ini tempat minum ayam otomatis ya. Adapun jumlahnya yang digunakan itu sebanyak 54 buah tempat minum otomatis untuk ayam 2.500 ekor ya. Berarti kandang ini ya, jadi setiap satu tempat minum otomatis itu kapasitas ayam yang digunakan untuk setiap satu tempat minum otomatis sebanyak 46 ekor. Ya, jadi saya ulang bahwa tempat minum otomatis yang digunakan ada 54 buah. Setiap satu
satu buah tempat minum ayam otomatis untuk 45 sampai 46 ekor setiap satu buah tempat minum otomatis ini ya. Tempat pakan besar dengan kapasitas ini, kalau saya tidak salah ini kapasitas antara 7 sampai 10 kilogram pakan. Nah, berhubung karena ayam masih dalam fase masa brooding, jadi penggunaan tempat pakan besar itu masih sedikit digunakan ya. Untuk hari ini karena dilakukan pelebaran, jadi baru penggunaannya tempat pakan besar itu masih sedikit, baru satu baris saja ini yang satu baris ini ya. Nah, untuk informasinya bahwa ketika nanti sudah mulai lepas sekam dan ayam sudah mulai melantai, maka penggunaan tempat pakan besar itu jumlahnya sebanyak 108 buah untuk ayam 2.500 ekor. Berarti setiap satu tempat pakan seperti ini itu kapasitas ayam itu sebanyak 23 ekor, 23 sampai 25 ekor lah maksimal. Tapi untuk kandang ini untuk 23 ekor ya. Nah, itu untuk penggunaan tempat pakan ya. Jadi untuk hari ini sebagian besar masih menggunakan baby chick. Kemudian satu baris ini sudah mulai belajar menggunakan tempat pakan besar. Jadi untuk rencana ke depan ketika umur ayam 14 sampai 15 hari, maka baby chick ini akan diganti menjadi tempat pakan besar ya. Jadi posisinya hampir sama seperti ini formasinya. Setiap baris jadi akan ada 4 baris nantinya tempat pakan besar. Nah, perlu saya informasikan juga buat rekan-rekan sekalian bahwa ini untuk sekat ini yang bambu ini sampai bambu yang di sana itu jumlah ayamnya sebanyak 625 ekor ya, berdasarkan jumlah pemanas yang digunakan, jumlah brooding. Nah, itu sampai panen itu posisinya akan seperti ini ya. Jadi tidak ada pencampuran antara satu brooding yang di sana dengan yang di sini. Tidak ada pencampuran ayam yang di sekatan sana dengan yang sekatan di sini. Begitupun yang di sini sampai yang di ujung sana. Nah, itu gunanya tujuannya agar pemantauan ya, pada saat kita mencoba untuk memisahkan ya, atau pada saat kita mengakir ayam yang kecil itu akan lebih mudah ketika posisinya seperti ini. Jadi nanti pada saat pemisahan, jadi ketika misalnya di sekatan ini ada yang kecil, maka nanti akan dikumpulkan di satu petak ujung sana untuk khusus ayam-ayam kecil. Jadi ketika di bagian sana juga ada yang kecil, begitupun yang di sana mungkin ada yang kecil. Tapi itu jumlahnya ya berdasarkan pengalaman di periode sebelumnya, itu jumlah ayam kecil itu hanya sedikit, di kisaran 3-5% dari populasi saja ya. Jadi yang kecil itu kurang lebih hanya sekitar 100-150 ekor saja ya, berdasarkan pengalaman di periode sebelumnya. Terus untuk selanjutnya ini model plafon ya, untuk mengurangi radiasi panas dari sinar matahari ya, karena kandang ini menggunakan seng, jadi otomatis untuk suhunya ya lumayan.
Beda ketika menggunakan atap selain menggunakan seng ya. Jadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Ini model plafonnya. Kemudian tirai luar. Tirai luar ini posisinya sekarang dalam keadaan terbuka ya, untuk sirkulasi. Oke teman-teman sekalian, demikian mengikuti saya melalui video ini. Yang teman-teman mungkin saksikan itu hanya sebagian kecil informasi yang mungkin saya bisa sampaikan hari ini, dan tentunya teman-teman mungkin punya informasi yang berbeda ya. Silahkan teman-teman ketika ada tanggapan dari video yang saya sudah tampilkan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Jadi demikian laporan saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe silahkan diklik ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Demikian laporan saya dari kandang Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, populasi ayam 2.500 ekor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.